Shalom Shalom Good News pemirsa. sekalian. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami semua dalam Good News program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio Ya, ya. puji Hari Tuhan. ini kami kedatangan tamu dari Rema Bible Training Center Indonesia. Tepuk tangan ya. dulu dong untuk mereka. Murid-murid sekolah Alkitab yang luar biasa. Dan Ya. juga siapa lagi, Deb? Dan juga jemaat dari Jakarta Church ya. Kita Wow. sambut mereka juga. Luar biasa sekali pemirsa sekalian. Jangan lupa bahwa Good News program selalu juga Anda bisa saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Pada waktu Anda klik di website kami akan Anda melihat bahwa berbagai macam program, apakah itu program kemanusiaan ataupun program sosial ataupun juga Good News program yang dapat Anda saksikan. Ya. Dan kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan bersama-sama dengan Anda, tentunya kami semua bersama dengan Anda sudah menjadi berkat untuk bangsa ini dan untuk banyak orang. Oke? Amin. Nah pemirsa, topik kita hari ini yang akan kita angkat berjudul Melihat dengan Hati. Wow, ya. maksudnya apa tuh, Deb? Dalam banget tuh artinya. Maksudnya begini pemirsa, kadang Tuhan sudah memberikan kita penglihatan mata kita ya, tetapi seringkali meskipun kita mempunyai mata, kita melihat tidak ya. bisa melihat Dengan benar. jelas apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu pemirsa sekalian, siapapun Anda, kalau Anda tahu bahwa dalam kehidupan Anda penuh dengan pergumulan, kayaknya nih episode Good News yang kali ini sangat cocok untuk buat kehidupan Anda. Ataupun Anda tahu bahwa apabila Anda tetangga, kiri kanan, keluarga yang sedang dirundung masalah, panggil deh mereka karena ada satu orang narasumber yang akan kami angkat pada hari ini, seorang yang sangat luar biasa bernama Jeffrey Adam. ya, luar biasa sekali. Nah pemirsa, sebelum kita tampilkan narasumber kita dan kita akan berbincang-bincang dengan dia, terlebih dahulu kami rindu untuk mengajak pemirsa sekalian menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Memiliki kekurangan bukan berarti tidak mempunyai mimpi dan cita-cita. Jeffrey Adam buktinya, pria yang buta karena sebuah kecelakaan ini tadinya harus mengubur dalam-dalam mimpinya menjadi arsitek. Namun di balik itu semua ternyata Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk dirinya. Bangkit dari keterpurukannya, Jeffrey pun komitmen menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Kini ia menjadi seorang hamba Tuhan, walaupun dengan kekurangan yang ia miliki. Tidak sampai di situ saja, Tuhan pun memberikan talenta yang luar biasa bagi dirinya, yaitu bisa bermain musik dan mahir komputer. Bagaimanakah kisahnya? Saksikan Good News sesaat lagi. Setiap saya melakukan apapun yang aktivitas saya dalam rumah, saya kecewa, pikiran saya yang kecewa kepada Tuhan. Ya. Gitu. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Halo pemirsa, Shalom, apa kabar? Saya Charles Bonar Sirait, senang sekali bisa menjumpai Anda. Pada kesempatan ini, saya yang telah menulis buku The Power of Public Speaking dan juga Public Speaking for Teacher, memberikan rekomendasi kepada Anda untuk terus menyaksikan acara Good News. Karena melalui tayangan ini, saya sendiri merasa telah diberkati dengan begitu banyak
muatan-muatan yang positif dan juga dapat memberikan kita semangat untuk terus melalui kehidupan ini. Kalau Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang program ini, saya sarankan Anda juga bisa langsung klik ke www.anugrah.net. Itu saja, terus menyaksikan Good News, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Melihat dengan hati bersama kami dalam Good News program. Seperti yang telah kami janjikan, di studio telah hadir narasumber kita yang hari ini luar biasa sekali, yaitu Jeffrey Adam. Shalom Jeffrey. Shalom. Apa kabarnya nih? Wah, luar biasa sekali. Jeffrey terbang dari Makassar Daniel ke Jakarta ya. Ya. Luar biasa. Beberapa hari ini udah di Jakarta ya. Saya dengar kamu juga melayani di sempat beberapa di gereja juga Bogor dan saya ke Jakarta baru-baru ini. Oke. Oke. Nah, pemirsa sekalian, untuk mungkin pemirsa nggak ngerti siapa sih Jeffrey ini. Jeffrey ini adalah seseorang yang sangat luar biasa. Sesuatu terjadi pada kehidupannya dan saat ini Jeffrey matanya tidak dapat melihat, alias dia itu minta maaf adalah seseorang yang tuna netra. Silakan, Dan. Ya, bisa Jeffrey ceritakan nggak latar belakang Jeffrey ini seperti apa sehingga kamu mengalami kebutaan ini? Oke. Ya, seperti dikatakan bahwa saya tunanetra itu terjadi kurang lebih 15 tahun yang lalu. Ketika saya pulang dari sekolah, saya menggunakan kendaraan umum. Ketika saya sampai di dekat rumah saya untuk saya turun dari kendaraan, secara tiba-tiba kendaraan itu berjalan, tapi saya belum turun secara baik, hingga membuat saya jatuh dan kepala kiri saya kebentur di trotoar. Sejak dari itulah benar-benar awal di mana saya tidak melihat, walaupun orang tua saya sudah usahakan untuk saya operasi di Jakarta. Tetapi kata dokter pengaruh benturan mengakibatkan saraf saya menjadi lemah dan saya tidak dapat melihat lagi. Usia berapa waktu itu Jeffrey? 13 tahun, kelas 1 SMP. Jadi kamu sempat melihat dunia dengan cara yang normal dan kemudian tiba-tiba dunia menjadi gelap begitu ya? Iya, benar. Betul. Waktu itu dampak dari perasaan Jeffrey apa pada waktu kamu mengalami kecelakaan itu, kemudian tiba-tiba kamu menyadari bahwa kamu nggak bisa melihat gitu? Pertama yang paling mengecewakan dalam hidup saya ya karena hal yang waktu kita bisa melihat semua apa ya, ada objek yang dapat kita lihat dan tiba-tiba secara cepat itu semua hilang. Itu sangat kecewa. Saya sangat marah kepada Tuhan. Saya selalu dengar di sekolah minggu katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan itu mengasihi. Dan timbul pertanyaan saya, kalau memang saya harus tunanetra, kenapa bukan dari sejak lahir? Kenapa harus setelah saya sudah melihat segalanya, melihat semuanya, karena kebetulan dulu kalau saya libur sekolah bapak saya selalu izinkan saya untuk berlibur ke Jakarta, dan saya melihat semuanya. Ini sangat mengecewakan dan saya marah. Selama 3 tahun setelah kejadian itu yang saya pikirkan hanya untuk bunuh diri, itu saja, untuk akhiri hidup saya. Jadi waktu itu Jeffrey nggak sekolah setelah 3 tahun? Jelas habis operasi dan tidak melihat itu, saya tidak bisa sekolah karena saya tidak bisa menerima diri saya. Jadi mulai dari kelas 1 SMP, SMP 2, SMP 3 kamu kehilangan itu semua tuh? Semua, jangankan hanya untuk sekolah, untuk kebersamaan dan keluarga itu saya hilang. Karena saya tidak mau berkomunikasi kepada siapapun dan siapa saja yang mendekati saya tidak mau. Jadi kamu menutup diri kamu, membangun tembok penghalang gitu? Ya, mental blocking saya seperti itu. Terjadi blok dalam diri saya bahwa saya, karena apa? Waktu saya masih melihat, saya lihat di Jakarta orang buta itu hanya bisa ngamen, ngemis. Jadi saya merasa bahwa hidup saya itu gagal. Ya. Karena mimpi yang besar saya itu adalah saya menjadi seorang arsitek. Ya. Karena bapak saya arsitek, jadi itu yang membuat saya jadi kecewa sama Tuhan. Jadi waktu itu pada 3 tahun masa-masa gelap hidup kamu itu apa yang kamu lakukan, Jeff? Yang jelas yang pertama-tama itu saya pikirkan tuh rencana bunuh diri. Pernah nggak bunuh diri? Pernah, 3 kali saya coba. Apa yang kamu lakukan? Jadi saya lalu mencoba kalau macam kita ada colokan kan, ingin cok listrik. Saya coba untuk megang colokan itu supaya dengan berpikir kalau kesetrum kan mati. Tapi setiap saya baru pegang kabel listrik dan baru saya mendekati tembok, tiba-tiba badan saya terus lemas. Terus 3 kali itu terus terjadi seperti itu, 3 kali dan tidak bisa saya lakukan. Jadi 3 kali kamu mencoba untuk bunuh diri, tapi rupanya upaya bunuh diri kamu nggak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil. Oke, terus kemudian apalagi yang kamu lakukan selain mencoba bunuh diri? Ya saya tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Diam aja gitu? Ya ibaratnya ini mau dikatakan apa yang dikatakan kesepian, menutupi diri. Saya di tengah keluarga yang memperhatikan saya, tetapi saya menganggap bahwa hidup saya gagal dan saya tidak mau yang lain. Dan kamu nggak pernah keluar rumah? Iya, pada waktu itu selama 3 tahun saya tidak pernah mau keluar rumah. Minta maaf nih, bagaimana waktu itu kamu mandi, kamu ke belakang dan yang lain-lain, kan sesuatu yang seseorang yang bisa lakukan
yang kalau punya mata itu kita nggak pernah pikirkan bagaimana kita melakukan ini, melakukan itu, kemudian tiba-tiba dunia kamu berubah, kamu menjadi gelap, dan kamu perlu orang lain hanya untuk melakukan hal yang sepele. Ya itulah dari yang saya alami setiap saya ke kamar mandi saya kecewa karena biasanya kan harus bisa lihat ini tempat bak kamar mandi dan semua tidak bisa saya lihat. Itu setiap saya melakukan apapun yang aktivitas saya dalam rumah saya kecewa, pikiran saya yang kecewa kepada Tuhan. Ya. Itu. Ya saya tetap lakukan walaupun saudara saya mau bantu saya tidak mau karena saya berpikir saya tidak buta, belum bisa menerima hal itu. Seperti Iya, iya, iya. Dan kamu pernah jatuh nggak waktu kamu kepleset atau apapun juga dalam keadaan buta itu? Pernah, bahkan sering. Bisa cerita? Ya pastilah untuk ke kamar mandi, untuk kita turun dari, katakan ada tangga, ada step. Iya. Itu kan kita tidak bisa lihat. Dan pasti. Dan setiap saya terjadi seperti itu kecewa dalam diri saya. Jadi kecewa. Selama 3 tahun Selama ya? 3 tahun. Itu masa yang tidak pendek ya. Pemirsa sekalian, sesuatu yang memilukan hati nih. Kadang-kadang kalau kita melihat, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya tangan, punya kaki. Tanpa kita sadar, seringkali manusia itu memandang remeh atau tidak lagi memperhitungkan berkat-berkat Tuhan. Ya, hari ini kami percaya akan ada good news yang akan dikeluarkan daripada episode kali ini. Tetapi pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Apakah hari ini Anda marah, Anda kecewa dengan Tuhan, Anda dirundung oleh masalah? Nah, kami percaya nanti pada segmen-segmen berikutnya Anda akan melihat bagaimana karya Tuhan yang sangat besar dalam satu episode yang sangat menarik, yaitu melihat dengan hati di dalam Good News program. Stay tune bersama dengan kami. Tapi itu tidak mudah. Waktu saya keluar rumah, dapati orang-orang yang mana bukan mendukung saya, mana kerjain saya. Misalnya apa? Mereka kadang teriakan, si buta dari gua hantu lewat, si buta dari gua hantu lewat. Capek baca berita buruk? Hati-hati, itu bisa meracuni iman Anda. Jangan khawatir, kini ada kabar baik dalam buku Good News for You. Inspirasional, kisah Pak Kusno yang mengalami 2 kali bangkit dari kematian. Bedanya 17 hari. Pertama tanggal 1 Maret saya bangkit, tanggal 17 Maret saya meninggal lagi. Kisah hidup yang memberi dari Shuling, seorang bisnismen yang mengentaskan anak jalanan. Dari yang dulu dikatakan orang sampah negara, hari ini dia menjadi seorang abdi negara. Cerita haru Ajeng, sang pengamen jadi superstar dalam Yang Muda, Yang Berprestasi. Hitam muda, hitam hidup lagi. Tapi mama selalu bilang sama dia suka nangis. Tapi mama bilang gini, hitam kereta api, besok biarpun Ajeng hitam, besok banyak yang menanti. Kesembuhan ilahi yang dialami Paulus Wiratno dibayar dengan iman. Saya bilang, saya akan bayar dengan iman. Dia bilang, di rumah sakit ini tidak ada yang bayar dengan iman. Pengabdian Lamria dan Parulian pada panggilannya untuk mengasihi sesama, walau dalam kekurangan. Kalau berpuasa itu, kalau mau buka itu kadang-kadang makanan yang nggak punya. Gitu ya. Dan masih banyak kabar baik lainnya dalam buku Good News for You. Ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina, diangkat dari kisah nyata yang dialami para narasumber dalam program Good News. Alami dan bagikan berkat rohani ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dapatkan sekarang juga Good News for You, persembahan Anugerah Ministries. Masih bersama dengan kami dalam Good News program, suatu topik yang sangat menarik, yaitu melihat dengan hati, menampilkan seorang narasumber yang kokoh, gigih, dan luar biasa, yaitu Jeffrey Adam. Silakan, Deb. Ya, 3 tahun marah sama Tuhan nih ya. Nah, setelah itu bagaimana akhirnya kamu bisa menerima kenyataan bahwa memang sekarang kamu buta, nggak bisa melihat lagi gitu, dan akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan kamu? Awal ceritanya itu seperti ini. Di suatu waktu sore, tiba-tiba saya duduk di ruang keluarga. Dan pada waktu itu TV kami sedang nyala dan ada program TV Kristen di sore itu. Lalu saya mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati saya, dan ini awal titik balik saya bangkit. Waktu itu
seorang pembicara mengatakan begini, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, dosa siapakah sampai orang ini buta? Apakah dosa dia atau dosa orang tuanya? Lalu Yesus menjawab, ini demi kemuliaan nama Tuhan. Dan setelah itu pembicara itu mengatakan, apapun keadaan kamu, bahwa Tuhan menciptakan engkau untuk memuliakan Tuhan. Dan waktu saya mendengar hal itu, tiba-tiba hati saya itu bergejolak. Saya merasa bahwa saya adalah orang yang paling berdosa karena saya pernah mengutuki Tuhan, pernah kecewa dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan selalu memberi yang terbaik. Bukti kebaikannya bukan dari apa yang saya terima, tapi bukti kebaikannya apa yang sudah dia lakukan di kayu salib. Dari situlah saya mulai, saya nangis, saya berlutut, saya berdoa, Tuhan, mulai detik ini, mulai sore ini, saya tidak akan pernah kecewa dengan keberadaan saya. Itu awal dimana saya bangkit. Luar biasa. Lalu setelah itu apa yang kamu lakukan? Mulai dari situ saya mulai bangkit, namanya saya keluar rumah. Keluar rumah dulu ya? Tapi itu tidak mudah. Waktu saya keluar rumah, dapati orang-orang yang mana bukan mendukung saya, mana kerjain saya. Misalnya apa? Mereka kadang teriakan, si buta dari gua hantu lewat, si buta dari gua hantu lewat, begitu. Jadi Jeb kiri, gitu ya? Jeb kiri. Padahal saya dikasih nabrak, jatuhin got gitu kan. Oh gitu. Nah, ini sangat mengecewakan. Tetapi karena firman Tuhan itu mengatakan kamu ada untuk memuliakan Tuhan. Saya tidak pernah kecewa dan saya katakan saya berharga di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian saya membaca di buku yang Jeffrey tulis bahwa ujian itu tidak berhenti sampai di situ, tetapi kamu harus melewati beberapa tahap lagi yang benar-benar berat dalam kehidupan kamu. Bisa ceritakan? Ya, setelah itu saya baru menerima diri saya berapa bulan, belum cukup setahun lah. Bapak saya dipanggil Tuhan. Sakit apa? Menurut dokter bahwa dia terjadi pembengkakan jantung sehingga dia tidak bisa bernapas pada waktu itu. Waktu itu dia di ICU dan dinyatakan bahwa dia pembengkakan jantung. Ini hal yang menyedihkan karena apa? Waktu itu bapak saya mencari nafkah, kakak saya masih kuliah, adik saya masih SMP. Ini sangat terpukul buat saya. Dikala saya baru bangkit, dikala saya baru menerima diri saya, ternyata bapak saya meninggal. Dan belum sampai di situ. Setelah bapak saya meninggal, tiba-tiba terjadi pendarahan di hidung dan mulut saya. Dokter katakan bahwa paru-paru saya rusak. Sampai saat ini, detik ini, dokter ahli paru-paru mengatakan bahwa paru-paru kiri saya cacat. Penyebabnya apa? Kenapa paru-paru? Secara tiba-tiba, mungkin kemungkinan pada waktu masa-masa 3 tahun, saya mengurung diri dan hidup saya tidak sehat. Tidak pernah menghirup udara segar, mungkin gitu ya? Dan dari segi makanan saya tidak pernah mau pusing dengan hal itu. Dan itu ternyata mungkin ada kemungkinan dari sejarah yang saya ceritakan kepada dokter, dokter menarik kesimpulan kemungkinan ada di situ. Karena waktu itu tidak ada kehidupan yang sehat. Itu pendarahan dan dokter katakan sama mama saya, bahwa anak ini tidak akan mungkin hidup. Umur berapa Jeff waktu itu kamu Jeff? Kurang lebih kalau ya sekitar 17-an. Oke. 17 tahun saya. Tentunya bukan suatu hal yang mudah yang harus dialami oleh ibu kamu juga ya, karena baru saja kehilangan suami, kemudian Jeffrey sakit demikian parah. Apa yang harus ibu lakukan untuk menutup biaya pengobatan kamu? Wah, ini sangat-sangat luar biasa buat saya. Ibu saya berusaha untuk menutupi sampai jual rumah karena sangat besar, saya harus di ICU ini tidak hal yang murah. Sekali suntik antibiotik itu ratusan ribu. Karena paru-paru ini harus diselamatkan untuk tidak terjadi pendarahan. Karena pada waktu itu dokter mau transfusi darah, silakan tidak bisa, panas saya tinggi sekali. Iya. Waktu itu mama saya dengar dia nangis. Dia bilang, Tuhan, suami saya baru diambil. Nyatakanlah mujizatmu kalau memang kau dikatakan bahwa engkau adalah Tuhan yang juru selamat hidup. Waktu saya dengar itu, saya bilang sama Tuhan bahwa Bapak, debu dan tanah tidak akan mempermuliakan nama Tuhan dan saya tidak akan mati. Ya. Wow. Dari situ saya bangkit dan dokter tidak bisa menerima kenyataan bahwa memang berat badan saya 40 lebih kilo dan sampai saat ini dokter kalau periksa saya heran, berat badan saya sampai 84. Dia bilang mana ada orang penyakit paru-paru bisa mengalami hal ini. Itu. Ya, jadi kamu setelah kamu bangkit daripada keterpurukan kamu, kemudian malah ujian itu belum selesai, tetapi sekarang kamu malah bisa membuktikan bahwa mujizat Tuhan menyertai kamu. Amin. Intinya seperti itu, sesuatu yang luar biasa nih. Pemirsa sekalian, di sini kita melihat bagaimana titik balik daripada kehidupan seseorang. Bagaimana dengan pemirsa sekalian? Kami sungguh berharap bahwa melalui episode ini, pemirsa sekalian akan
memakai ini semua sebagai suatu batu lompatan, sebagai satu titik balik daripada kehidupan Anda, untuk Anda tahu bahwa sesuatu sedang terjadi pada kehidupan Jeffrey. Tuhan itu bekerja, Tuhan itu masih hidup. Kita akan take break menurut sekalian. Setelah itu nanti kita akan mendengarkan satu kelompok band yang sangat luar biasa. Mereka akan bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Kemudian kita akan kembali lagi bersama dengan Jeffrey Adam. Stay tune bersama dengan kami dalam Good News program. Termulia, terindah, Kau yang layak terima pujian. I love you so good. So good jet alphabet dynamite. Bakso goreng, bakso udang. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Bawa korban syukurku bagimu, Tuhanku. Gantikanku, tebus dosaku, kasih-Mu, Yesusku. Termulia, terindah, Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak terima sembahku. Hormat dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu,
Ya, ada Urban Cross di sini Daniel ya dengan album mereka Dream Lights. Bisa diceritakan nggak asal muasalnya tercipta Urban Cross ini gimana? Ini album pertama ya? Iya. Ya. Ya, sebetulnya ini adalah satu mimpi yang Tuhan wujudkan dalam gereja kita, khususnya Jakarta Church, di bawah pengembalaan Pastor Edward dan Levi Supit, yang baru saja reborn di awal tahun ini dengan nama Jakarta Church gitu. Dengan visi gereja kita adalah untuk menginspirasi, memotivasi dan mentransformasi kehidupan lewat cara-cara yang unik melalui media, seni dan hiburan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dari situ kita bermimpi untuk kita bisa jadi berkat, menginspirasi banyak orang, dan Tuhan wujudkan. Kita bekerja sama dengan Maranatha Records dan terwujudlah album Urban Cross dengan tema Dream Lights ini di September 2012. Yang dimaksud dengan Dream Lights ini apa? Bisa dijelaskan nggak? Iya, Dream Lights itu berawal dari lagu-lagu yang ada di dalamnya. Total ada 10 lagu dan plus ada 1 pesan firman Tuhan dari gembala kita. Kita nggak unggulkan atau kita nggak tonjolkan 1 atau 2 lagu dari album ini karena total 10 lagu punya kekuatan yang sama untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dream Lights itu lagu demi lagu di album ini seperti untuk menerangi mimpi-mimpi yang sudah pudar, mimpi-mimpi yang sudah hilang. Jadi orang membawa pesan pengharapan lah. Betul, ya orang yang putus gitu asa, orang yang sakit, orang yang mungkin udah putus pengharapan. Ketika mereka dengar lagu-lagu di album ini, terang Tuhan yang menyinari kembali kehidupan mereka gitu. Nama-namanya memang menggelitik ya. Urban Cross maksudnya apa nih? Jadi untuk orang-orang perkotaan gitu. Ya, Urban Cross sebetulnya sesuai dengan visi dari gereja kita juga ya. Jadi Tuhan tempatkan Jakarta Church di kota besar ini, di daerah urban gitu. Dan cross itu dengan maksud kita menyampaikan karya salib Kristus ya, yang telah mentransformasi kehidupan banyak orang, karya keselamatan, dan juga cross sebagai tanda kita juga jadi berkat untuk sesama gitu. Ya, ya. Jadi dinamakanlah Tuhan dan juga memberkati sesama manusia. Firdaus perannya apa di dalam Urban Cross? Saya koordinator musiknya. Ya, jadi kamu yang musik. Bantu untuk arrange lagu-lagunya ini? Ada, kita diperbantukan sama satu saudara siman kita, Joshua, yang mentorin kita untuk musik. Jadi saya untuk motivasi anak-anak. Ngurusin tim yang lumayan banyak ini, pernah terjadi clash atau pusing nggak ngurusin seperti ini? Ya, awalnya kita sebelumnya kan kita belum pernah namanya recording, latihan seperti apa gitu, persiapan. Ya ada benturan-benturan seperti jadwal. Ya. Karena kita buat album ini waktunya tight bener, 3 bulan gitu. Bener-bener kita bener-bener ini anugerah buat kita bisa nyelesain album ini selama 3 bulan. Wow. Mungkin ya selama 3 bulan itu kita bener-bener uber. Jadi kita korbanin waktu kita untuk fokus sama album ini. Jadi rupanya orang-orang mau pada berkorban kemudian untuk satu tujuan yang mulia dan kami ucapkan selamat ya. Atas album yang baru, atas gereja kalian juga kami percaya bahwa album ini akan menjadi berkat untuk banyak orang dan terima kasih juga sudah mampir di Good News Program. Oke, silakan. Salam buat Pastor Edward Supit yang nggak ikut datang ya. Kalau Pastor Levi-nya ada ikut ya. Nah pemirsa, inilah saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian ya. Ada 10 buah paket hadiah yang sudah kami siapkan. Ya, pertanyaannya mudah sekali. Apakah judul Good News program hari ini? Anda bisa kirimkan jawabannya dengan format yang seperti ini, nama, kemudian nama lengkap Anda dan jawabannya. Kirimkan ke nomor-nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa. Apabila Anda mengirimkannya melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format yang sama, jangan lupa tambahkan nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku Saya Buta Tetapi Saya Melihat, persembahan dari Jeffrey Adams, dan juga sebuah CD persembahan dari Urban Cross, yaitu albumnya Dream Lights. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Dan Jeffrey bilang, kebutaan terparah bukanlah sewaktu kita tidak dapat melihat. Kebutaan terparah adalah sewaktu kita tidak mempunyai tujuan dalam hidup kita.
Shalom pemirsa, jumpa lagi bersama saya Brian Hendrata dalam program News Update. Pemirsa, tanpa terasa program Adikku Sayang ini sudah berjalan 1 tahun lebih. Program ini tentunya sudah menjadi dampak bagi anak-anak yang menggantungkan masa depannya melalui program ini. Untuk menunjang hal itu semua, beberapa waktu lalu tim Anugerah mengadakan kunjungan dan pembukaan center yang ke-6 di Panipahan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak liputan yang berikut ini. Menindaklanjutin program Adikku Sayang pada bulan September lalu, tim Anugerah Ministries mengunjungi kembali daerah Panipahan di Kepulauan Riau, yang mana tempat ini kami pernah datangi untuk program Church Makeover. Tujuan kedatangan kami adalah membuka center baru yang ke-6 untuk program Adikku Sayang. Perlu diketahui, di daerah Panipahan ini kami mempunyai 9 anak yang ikut dalam proyek ini. Tanpa menyia-nyiakan waktu, malam harinya orang tua daripada murid-murid Adikku Sayang berkumpul. Brian Hendrata selaku Ketua Adikku Sayang mempresentasikan program tersebut. Setelah mendengarkan presentasi, akhirnya dibuatlah kesepakatan bahwa orang tua dari murid-murid tersebut setuju untuk memasukkan anaknya ke dalam program ini. Mereka percaya dengan mengikuti beasiswa ini, masa depan anak-anak mereka akan terjamin. Maka itu kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan bantuan bagi pendidikan mereka. Nama saya Welman, saya anak ke-7 dari 7 bersaudara. Dan pekerjaan ayah saya nelayan, dan ibu saya ibu rumah tangga. Kegiatan saya selalu mengasihi babi makan dan mencuci piring. Saya ingin keluarga kami terus dilindungi oleh Tuhan. Dan saya berdoa selalu agar ibu saya dan ayah saya selalu dilindungi oleh Tuhan. Wilban dan satu keluarga mengucap syukur pada para donatur program beasiswa Adikku Sayang. Terima kasih donatur. Pemirsa, program Adikku Sayang tidak akan berjalan kalau tidak dari bantuan Anda. Maka itu kami terus berharap atas dukungan dan doa dari Anda semua. Saya Brian Hendrata, Tuhan Yesus memberkati. Melihat dengan hati dalam Good News program, kembali kepada Jeffrey Adam. Nah, jadi ceritanya nih kemudian Jeffrey bangkit nih ya. Dan kami dengar kamu bangkitnya nggak tanggung-tanggung gitu. Kamu bangkitnya sampai bisa belajar main piano, kemudian nulis buku, kemudian bisa mengoperasikan komputer, bahkan sekarang membuat pusat pelatihan komputer buat orang-orang penyandang tunanetra. Benar ya? Tepuk tangan dulu dong, ini kamu lihat bagi Tuhan ini. Luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Bisa ceritakan nggak gimana prosesnya kamu sampai bisa melakukan hal-hal yang seperti itu? Memang tidak mudah untuk memulai segala sesuatu dengan konsep yang berpikir berbeda. Sebagai contoh begini, saya berapa kali mau minta orang untuk mentoring saya ngajar dulu sebelum saya begini, itu sulit karena apa? Konsepnya orang kan kalau tidak melihat itu susah untuk melakukan, susah untuk berbuat. Demikian juga saya belajar main piano sebelum saya dimentor sama Bapak Rohani saya di Palu. Kebetulan Bapak Rohani saya adalah dia salah satu pemimpin direktur dari Hamba Musik. Sebelum saya dimentor oleh dia itu sangat sulit. Orang selalu melihat bahwa mana mungkin seorang yang buta dapat bermain piano, dapat bermain musik. Lebih parahnya lagi mana mungkin seorang tunanetra dapat mengoperasikan komputer. Saya sendiri kalau bilang mengerjakan isi konten website itu mudah sekali buat saya. Oh ya? Dengan bahasa program HTML, CSS itu tidak terlalu sulit buat saya. Kerjakan blog dan sebagainya. Karena konsep pemikirannya orang-orang bahwa kamu tidak melihat apa yang bisa kamu lakukan. Nah ini. Jadi sekarang ini ada kebalikan nih. Repotnya lagi orang yang bisa melihat nggak bisa pakai komputer. Orang yang bisa melihat nggak bisa main alat musik. Orang bisa melihat nggak bisa macam-macam nih. Gimana nih? Ya ini kembali lagi pemikiran kita. Karena saya berpikir begini. Sebenarnya tidak ada yang tidak bisa. Ya. Cuma masalah orang tidak mau. Paradigma itu. Coba saya lihat bukunya nih. Orang minta maaf nih ya, orang yang bisa melek aja matanya nggak bisa nulis buku seperti ini nih. Tapi orang buta bisa menulis buku ini. Kemuliaan bagi Tuhan nih. Wow.
ini buku yang luar biasa Daniel, saya juga udah ikut membacanya ya. Saya buta tetapi saya melihat. Dan Jeffrey bilang, kebutaan terparah bukanlah sewaktu kita tidak dapat melihat. Kebutaan terparah adalah sewaktu kita tidak mempunyai tujuan dalam hidup kita. Wow. Bisa jelaskan nggak Jeff, ini tujuannya salah satu menulis buku ini apa? Kenapa saya memilih saya buta tetapi saya melihat, I blind but I can see. Saya menemukan begini, banyak di antara kita anak Tuhan, sesungguhnya kita ini orang yang dikatakan buta waktu mereka tidak punya tujuan hidup. Yeah. Saya pernah menanyakan, untuk apa kamu kuliah? Ya daripada cuma diam di rumah. Nah ini masalah, buat saya ini buta sesungguhnya. Bukan waktu saya tidak dapat lihat gelas di meja ini, bukan seperti itu buat saya. Kebutaan yang sesungguhnya, sewaktu kita tidak punya tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada kita tidak tahu kita harus berbuat apa, kita seperti orang yang tidak tahu harus melakukan apa, ini kebutaan yang sesungguhnya. Kalau dikatakan saya mau kuliah tidak bisa, karena orang tua saya tidak mampu, saya mau mengatakan saya punya kesempatan kuliah sampai di Penang, Malaysia. Ya. Sampai di Malaysia ya? Ya, saya sampai ke Malaysia. Kuliah apa waktu itu Jeff? Waktu itu saya dapat kesempatan untuk belajar berapa SKS teologi ya. Puji Tuhan, saya dapat berapa SKS belajar di sana. Ini kemurahan Tuhan. Nah sampai saat ini saya juga dapat beasiswa untuk saya sekolah umum. Tahun depan saya rencana untuk sekolah umum. Ini kemurahan Tuhan. Buat saya tidak ada yang tidak mungkin kalau kita belajar untuk mengerti panggilan hidup kita. Yeah. Tujuan hidup kita, ini paling penting. Kalau tujuan kita sudah dapat, Tuhan pasti berikan. Jadi Jeffrey ini adalah lulusan STT, benar ya? Sekolah Tinggi Teologi. Saya tidak sampai selesai S1, karena saya merencanakan untuk saya bisa mengambil di sekuler. Karena saya bergerak di yayasan, saya ingin masuk ke dalam dunia pendidikan informal. Makanya saya rencana untuk tahun depan, kalau Tuhan kehendaki semua berjalan dengan baik, saya akan kuliah untuk kali itu. Wow. Dan itu Jeffrey dulu juga mendapatkan beasiswa, benar? Iya, menempuh pendidikan tersebut. Benar. Dan IP kamu lulus dengan nilai yang bagus ya? Iya, kalau tidak salah 3,2, 3,3. Saya dapat, itu hal yang luar biasa pada waktu itu. Walaupun saya tidak melihat, tetapi mereka menghargai saya bukan karena belas kasihan. Ya, jadi kalau ada orang yang matanya melihat tetapi IP-nya 3,1 ke bawah, ini malu dong harusnya. Oke, puji Tuhan. Karena proses belajarnya Jeffrey juga nggak mudah ya, harus pakai kaset tape dan lain sebagainya. Iya, harus pakai reglet. Waktu itu saya belum tahu komputer. Dan waktu Tuhan kasih visi saya untuk orang tunanetra, saya belum tahu komputer. Saya nggak tahu main piano, oke, main piano. Tetapi saya harus nulis, saya harus rekam, dosen ngajar itu harus pakai recorder dan sebagainya. Main piano, oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang saya percaya ini bukan hanya menginspirasi kita, tetapi menjadi tantangan buat kita. Bagaimana Anda, apakah hari ini Anda punya masalah, tetapi Anda berkata, aku mau bunuh diri, aku mau mengakhiri hidupku, Anda ditinggal pacar, kemudian masalah-masalah yang nggak penting gitu loh, dan kemudian Anda pikir bahwa Tuhan itu jahat. Lihat Jeffrey, ini adalah suatu contoh yang luar biasa, dan kami percaya masih ada beberapa segmen lagi, nanti kita akan melihat beberapa keahlian, keterampilan daripada Jeffrey Adam. Stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Jets alfabet Dynobite, bakso goreng, bakso udang, oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat, oh so good, very good, so good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food.
Melihat dengan hati itu memiliki makna yang dalam. Saudara bisa bayangkan bahwa orang yang buta tetapi dia bisa main alat musik. Jeffrey, saya ingin bertanya kepada Anda, benar nggak kalau orang yang matanya buta itu senses atau panca atau indera-indera lainnya itu kemudian tiba-tiba bisa menjadi lebih sensitif gitu? Bisa cerita nggak? Sebenarnya kalau dikatakan lebih sensitif, begini, ketika kita tidak dapat melihat secara penglihatan, kita tidak dapat melihat satu objek, otomatis kita harus memfungsikan yang lain untuk kita gunakan. Jadi bukan secara otomatis, itu harus dilatih. Pendengaran kita harus dilatih, indera penciuman kita harus dilatih lebih tajam lagi untuk kita bisa tahu. Contohnya kalau saya berjalan tiba-tiba saya mencium bau yang kurang bagus, artinya ada suara bau terbakar. Itu harus kita bisa sensitif untuk kita bisa tahu. Jadi ini bukan hanya tiba-tiba, tapi itu harus dilatih terus-menerus. Nah, kemudian kalau sekarang ini sebagai orang yang minta maaf nih, orang yang tidak bisa melihat, berarti orang kebanyakan menyebut Jeffrey adalah orang yang cacat. Ya. Apakah orang yang cacat atau orang yang spesial itu perlu dikasihani menurut Jeffrey? Buat saya mereka bukan perlu dikasihani, bukan. Mereka perlu dibantu, oke. Ya. Tetapi untuk dikasihani buat saya tidak. Beda pandangannya. Kalau kita perlu bantu, setiap orang pasti perlu bantuan. Mau dia cacat, mau dia disabilitas, mau bukan ataupun tidak, itu mereka perlu bantuan. Tetapi kalau dikasihani konotasinya sepertinya pandangannya sepertinya mereka tidak bisa buat apa-apa. Ya. Tidak bisa diberi kesempatan untuk mereka berbuat. Ini yang salah buat saya. Jeffrey, ceritakan tentang visi yang Tuhan berikan kepada Jeffrey. Oke. Jadi waktu itu saya ada di Malaysia, teman saya bilang gini, kamu kerja sini saja, Jeff, kan lumayan kamu kalau dapat gaji sini, kamu pelayanan di sini saja. Tapi hati Tuhan kepada saya melihat begini, mendapatkan begini, bahwa kurang lebih 1,5% orang tunanetra itu ada di Indonesia dari 240 juta jiwa. Ya. Dan yang kecelakaan itu lebih besar, sekitar 4,5% ada di Indonesia. Dan lebih banyak Indonesia Timur. Kenapa? Karena faktor gizi buruk dan sebagainya. Nah, saya mendapatkan begini. Kalau seandainya mereka kita biarkan, kita bermasa bodoh, sedangkan kalau kita perhatikan di Singapura, di Malaysia, orang-orang disabilitas itu bisa bayar pajak. Nah, apakah butanya di sana sama buta Indonesia beda? Kan sama-sama. Butanya mereka nggak lebih spesial dari butanya Indonesia, maksudnya gitu. Sama-sama kita tidak bisa melihat suatu objek. Cuma perbedaannya, kenapa mereka bisa? Karena ada kesempatan belajar. Ada kesempatan. Nah, ini jadi masalah. Kenapa di sana kok mereka bisa gunakan teknologi? Di Inggris orang tunanetra pakai iPad, saya sendiri pakai iPhone. Tidak masalah lagi karena ada kesempatan, ada orang-orang yang mau melatih. Nah, kalau kita baca di search di Google, banyak orang tunanetra bahkan di Indonesia ada yang mereka bisa jualan mobil bekas, pemasukannya itu ratusan juta dari Facebook. Ini ada di Jakarta, dia ada. Bisa. Kenapa? Karena mereka tahu dan mereka bisa menggunakan teknologi. Dari situlah saya punya visi untuk memberdayakan tunanetra. Sebenarnya bukan hanya komputer, Ini kenapa saya mulai dengan komputer? Karena ini yang saya bisa. Saya punya kerinduan ada kelas-kelas lainnya akan saya buka. Tapi paling tidak, karena kenapa harus kita menguasai teknologi? Karena buat saya informasi itu bersifat universal, ya kan? Betul. Dan informasi sekarang itu ini sudah begitu maju gitu ya. Informasi itu harus diterima, diakses bukan hanya untuk orang-orang yang normal, bukan. Kami pun yang berkebutuhan khusus harus tahu informasi. Contohnya begini, ada beberapa penerbangan airlines menolak saya karena saya penyandang disabilitas. Tetapi kenapa saya bisa masuk dan bisa menggunakan jasa mereka? Karena saya tahu ini peraturan internasional bahwa kami pun harus bisa dibantu untuk di dalam kabin. Jadi inilah informasi-informasi seperti ini yang membuat kami tunanetra pun, kami sebagai penyandang yang berkebutuhan khusus itu bisa melakukan sesuatu. Jadi artinya melalui teknologi itu Jeffrey mengatakan bahwa orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus seperti Jeffrey itu mempunyai hak-hak yang bisa disuarakan kalau kalian mengerti teknologi yang sekarang ada gitu. Ya, paling tidak dengan teknologi ini bisa banyak membantu kami yang penyandang kebutuhan khusus untuk melakukan. Paling tidak informasi itu besar. Ini sesuatu yang dahsyat sekali dan pemirsa sekalian supaya tahu bahwa Jeffrey ini seorang pelatih daripada teknis komputer bagi orang-orang tunanetra lainnya ya. Luar biasa. Nah, sebelum kita lanjut bincang-bincang dengan Jeffrey ya, saya rindu untuk membacakan doa yang sudah terjawab dari Departemen Konseling dan Doa kami. Ada seorang wanita dari Papua yang menelpon kami minta didoakan dan hari itu juga dia bersaksi karena sudah mendapatkan jawaban atas doanya. Shalom, good news. Tadi siang saya mengalami pendarahan
Dan sambil menunggu suami menjemput saya untuk ke rumah sakit, saya menelpon Good News untuk meminta bantuan doa. Setelah itu saya ke rumah sakit dan memeriksa kandungan saya. Puji Tuhan, kandungan saya telah bersih tanpa harus dikirat. Saya percaya ini semua karena kuasa Tuhan Yesus. Seketika itu juga saya sehat, segar dan pulih. Terima kasih tim doa Good News. Nah pemirsa, kami percaya pemirsa kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa dari wanita tadi dari Papua. Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan doa saudara, apapun itu juga. Apabila Anda masih mempunyai pergumulan, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali setelah break yang satu ini. Dengar baik-baik pemirsa sekalian, pada waktu Tuhan memulihkan kehidupan Anda, dengar baik-baik, akan ada orang yang terkaget-kaget, tiba-tiba pertolongan Tuhan tiba. I love you so good. So good jet alphabet dynamite. Bakso goreng, bakso udang. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Melihat dengan hati masih bersama kami dalam Good News program. Kembali langsung kepada Jeffrey Adam. Nah, adakah pesan-pesan khusus yang Jeffrey mau sampaikan kepada pemirsa di rumah yang menonton? Mungkin beberapa dari mereka juga adalah penyandang disabilitas. Oke, sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman penyandang disabilitas bahwa kita bisa berbuat, kita bisa melakukan sesuatu. Jangan pernah melihat kelemahan, tapi lihat bahwa Tuhan pasti memberikan kita kemampuan. Terbatas daripada apa yang kita tidak bisa lihat, tetapi Tuhan masih bisa pakai yang lain. Dan pesan saya kepada teman-teman semua, baik itu anak muda, baik anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini, mari belajar melihat penyandang disabilitas itu bukan sebagai objek, tapi subjek. Kami memang perlu dibantu. Dan kami harapkan bahwa teman-teman sekalian bisa melihat bahwa kami ini bisa melakukan sesuatu, bisa diberi kepercayaan, dan bukan menjadi orang yang sepertinya tidak bisa berbuat sesuatu. Ini harus ditanamkan dalam setiap pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang berikutnya yang saya bagikan untuk setiap teman-teman anak-anak muda, banyak kali saya temukan bahwa anak-anak muda itu mereka merasa diri mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mengatakan kalau saya tidak melihat bisa berbuat, apalagi kita yang punya keadaan fisik yang bagus, yang baik, yang tidak mengalami kecacatan. Saya mengatakan bahwa kalau kita ingin diberkati Tuhan, Tuhan lebih mau memberkati kita. Keputusan kita hari ini menentukan masa depan kita. Luar biasa, dahsyat. Terima kasih Jeffrey udah datang di Good News program, dan kami percaya bahwa kunjungan Jeffrey ke Good News program sudah menjadi berkat buat siapapun yang melihat ataupun mendengar. Terima kasih. Saudara sekalian, mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Yohanes pasal yang ke-9 ayat 25. Firman Tuhan berbicara seperti ini, jawabnya, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Luar biasa. Pemirsa sekalian, saya tahu di dalam kehidupan kita akan ada suatu masa siapapun orang itu, laki-laki ataupun perempuan,
tua ataupun muda, besar ataupun kecil, kaya ataupun miskin, akan ada suatu kejadian atau suatu masa dalam kehidupan kita, masalah itu akan datang mendera kehidupan kita. Ada amin nggak pemirsa sekalian? Tetapi dengar baik-baik, masalah itu bisa juga berupa misalnya masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah dalam bisnis, pekerjaan, atau mungkin masalah keluarga, atau mungkin kalaupun bukan dari masalah orang lain ataupun diri kita sendiri, mungkin juga bisa terjadi bencana alam, sesuatu yang tidak dapat kita minta, sesuatu yang tidak kita suka, tetapi sesuatu itu bisa terjadi. Tetapi dengar baik-baik pemirsa, respon bagaimana kita memutuskan untuk menghadapi masalah itu akan menentukan bagaimana kita akan keluar daripada permasalahan itu. Seringkali banyak orang mempunyai respon yang negatif. Tadi kita mendengarkan bagaimana narasumber Jeffrey Adam mengatakan 3 tahun dia mengurung dirinya dan akibatnya kondisinya bukan menjadi lebih baik tetapi lebih parah pemirsa sekalian. Jadi intinya sekali lagi saya tekankan bagaimana respon hati kita untuk meresponi apakah kita menerima kondisi ini ataupun kita mengurung diri ataupun kita menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan orang tua kita, menyalahkan tetangga kita, menyalahkan rumah kita, pekerjaan kita, menyalahkan kenapa aku menjadi seorang laki-laki, kenapa aku seorang perempuan, menyalahkan Tuhan kita. Hal itu rupanya tidak membuat jawaban daripada masalah kita menjadi lebih baik. Ada amin gak pemirsa sekalian? Dengar baik-baik, saat ini Yesus sedang lewat baik dalam kehidupan Anda, mungkin juga melalui Good News program ini. Saya berkata kepada Anda, siapapun yang sedang didera oleh masalah dan mungkin hari ini Anda mengurung diri, saya katakan Yesus sedang lewat menghampiri Anda. Oleh karena itu jangan biarkan kedatangan Yesus pada kehidupan Anda itu berlalu begitu saja. Mungkin orang selama ini mengasihani diri Anda. Mungkin Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang paling tidak beruntung. Tetapi hari ini, hari penebusan, hari kesembuhan, hari keselamatan, hari pembebasan Anda telah tiba. Yesus Kristus itu datang untuk membebaskan Anda daripada dosa, daripada sakit, daripada keterpurukan Anda. Sekarang terlepas daripada Anda. Apakah Anda mau untuk menerima keselamatan, berkat yang melimpah, janji yang besar, pengharapan yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda? Kalau Anda mau, saya percaya kalau Tuhan dapat menyembuhkan dengan cara yang sangat kreatif. Dalam firman Tuhan dikatakan Yesus kemudian menjongkokkan dirinya ke tanah, kemudian dia meludah ke tanah itu, kemudian dia membuat bola daripada tanah itu, kemudian dia meletakkan daripada bola itu ke mata orang yang buta. Kemudian Yesus menyuruhnya, cuci matamu ke kolam Siloam. Dan di sana dikatakan kemudian orang yang buta daripada lahir, orang itu kemudian menjadi melek, menjadi matanya sembuh dan tahir. Haleluya. Saya melihat bahwa akan ada orang-orang kemudian akan bingung. Orang-orang yang bingung itu kemudian berkata, masa ini adalah orang yang buta daripada lahir? Apakah iya? Apakah bukan? Dengar baik-baik pemirsa sekalian. Pada waktu Tuhan memulihkan kehidupan Anda, dengar baik-baik, akan ada orang yang terkaget-kaget. Tiba-tiba pertolongan Tuhan tiba. Saya melihat dalam kehidupan Anda, kalau Anda hari ini menyerahkan hidupmu dengan sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan, dengar baik-baik, tiba-tiba keselamatan, pertolongan, berkat yang melimpah, pengharapan yang baru, itu akan masuk di dalam kehidupan Anda. Dengar baik-baik pemirsa, sekarang masanya, bukan besok, tetapi hari ini. Penebusan saudara sudah tiba. Kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang buta yang ada di firman Tuhan, dan Tuhan Yesus bisa menyembuhkan Jeffrey Adam, maka sekarang apapun masalah, apapun penyakit, apapun problema yang mendera kehidupan Anda, saya percaya Tuhan punya jawaban. Maukah Anda berdoa bersama dengan kami? Maukah Anda berkata, Tuhan tolong aku. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Kalau itu adalah Anda, saya percaya ini adalah momennya. Bukan besok, tetapi sekarang. Keselamatan sudah tiba di dalam rumah Anda. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan. Siapapun Anda yang di rumah, apakah Anda di kota, di desa, di kantor, ataupun di rumah sakit, arahkan tangan Anda ke televisi. Kalau Anda tahu bahwa firman Tuhan ataupun topik ini berbicara bagi Anda, Tuhan sedang berbicara kepada Anda. He got your attention and you got his attention. Receive it right now. Aku melepaskan kebenaran firman Tuhan. Keselamatan telah tiba dalam rumahmu. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk pemulihan. Setiap keuangan yang bangkrut, setiap kesehatan Tuhan yang sudah tidak bisa lagi dipulihkan oleh dokter. Setiap kehancuran keluarga Bapak, aku mengucapkan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pemirsa sekalian. Dan kalau engkau berkata, Tuhan aku mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, ampuni hidupku. Doakan bersama dengan saya, katakan bersama dengan saya, katakan Tuhan Yesus, ampuni aku. Ampuni aku selama ini. Aku hidup di dalam kesia-siaan. Ampuni aku. Hari ini Tuhan, katakan hari ini,
Aku mau bertobat. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan atas penebusan yang Kau berikan buat aku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang sudah berkata dan menerima Tuhan sebagai Juru Selamatmu, bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pemirsa, kita sudah tiba di penghujung acara Good News hari ini ya. Tanpa terasa 60 menit telah kita lalui bersama. Sekarang saatnya kita pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Hendrata, kami mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan dan support yang sudah Anda berikan kepada pelayanan kami. Kami sungguh sangat senang dan sangat diberkati memiliki partner rohani seperti Anda. Dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugrah.net. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, terima kasih Jeffrey. Ku datang padamu, Tuhanku, Rajaku, kasih-Mu menyegarkan jiwaku. Ku masuk hadirat-Mu, Yesusku, Rajaku, kuasa-Mu mengubahkan hidupku. Biar yang